Yang lainnya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5. Itu tugasnya? Oke, baik ya, silahkan. Ini punya Adisa Vela kok nggak bisa dibuka ya. Tolong dibuka aksesnya ya. Ini punya Aditya, for instance. Ya nggak apa-apa, pokoknya ngerjain ya. Ini kemarin saya kasih video nggak sih? Saya kasih video untuk ngerjain nggak? Nggak? Oh ya, oke. Ya udah, berarti kita bahas dulu. Kok miring-miring gini gimana ya ini ya? PR-nya itu nomor berapa sampai berapa ya? Sudah hujan ya? Oh ya, oke, baik. Oh gini aja, ini kita tinggalkan aja unit ini ya, unit 4 nanti saya kirimin video pembahasan ya. Semoga tidak lupa unit 4 video pembahasan. Tapi tetap wajib ngumpulin dong ya. Teman-teman tetap wajib ngumpulin. Silakan teman-teman bisa buka bukunya on unit 5. Kita di sini ada part A, creating atmosphere in movies, menciptakan atmosfer dalam film. Terus ada part B, deserts, gurun pasir. Part C-nya apa ini? Part C itu yang mana part C? Oh, ini part C-nya langsung exercise ya. Part C, exercise, how does an oil refinery work ya. Tapi pertama-tama kita mau ke lesson summary dulu. Lesson summary itu ada di atas latihan. It's on page 88 ya. Oke, kita lihat lesson summary-nya. Explanation itu adalah factual genre, ya. Factual genres used to explain the processes involved in natural and social phenomena. Artinya adalah genre yang digunakan untuk menjelaskan proses yang tercakup dalam fenomena alam dan sosial. Explanations answer the question why, how, what causes, what happens when or if ya. Jadi explanation itu menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, apa yang menyebabkan, bagaimana jika. Generic structure dari teks ini adalah a generalized statement yang merupakan kalimat pembuka ya. Of the phenomenon to be explained. Jadi kalimat pembuka untuk fenomena yang dijelaskan. And yang kedua adalah the details of how and why set out in a series of logical steps. Detail mengapa dan bagaimana yang disusun dalam langkah-langkah logis dalam paragraf until the explanation is completed, sampai penjelasannya selesai. Jadi kalau teman-teman masih ingat teks prosedur kemarin, ini kayak hampir sama karena ada langkah-langkah juga ya. Tetapi berbeda. Kalau dalam prosedur itu langkah-langkah itu bisa kita ikutin. Kalau ini kita nggak bisa ikutin ya. Kita cuma bisa mengamati. Coba kita lihat salah satu contoh dari teks ini adalah this is on page di halaman sebelumnya ya. Page 87. Di sini kita ada sebuah teks yang judulnya adalah how come tears come out of our eyes when we cry. Bagaimana air mata mengalir dari mata kita ketika kita menangis. Okay. Bisa tolong dibacakan, please? Is there any one of you who would like to read the text? Okay, maybe I can ask you. Belakangnya Ibrahim namanya siapa ya? Siapa? Natasha. Oke, Natasha. Help me to read the text, please. Oh, ini tuh nulisnya sulit ya. Natasha. Yes, please.
87, halaman 87. Ya, apa? 87 yang atas ini loh. How come tears come out of our eyes? Chemicals. And harmony for the product by our body. Sequence explanation: when we become upset, our base and body operate and work over time by producing chemicals and harmony. Sequenced explanation too. Okay, what's your name? Okay, have a seat. Conclusion: that is why many people recover or not reflect after crying, because the tears get rid of these hormones that are produced when we are sad, happy, or distressed. Okay, thank you. Yeah. Oke, kita lihat general statementnya adalah tears flow from our eyes when we cry. They contain chemicals and hormones produced by our bodies. Artinya apa? Air mata mengalir ya, mengalir dari mata kita ketika kita menangis. Air mata ini isinya adalah chemical and hormones. They contain. Mereka isinya adalah chemical and hormones produced by our bodies. Terus ini menceritakan proses menangis ya. Menangis itu ada prosesnya atau bisa tiba-tiba langsung nangis? Ada prosesnya. Kalau nggak ikut proses ini ya nggak bisa nangis ya. Jadi proses pertama ya, sequenced explanation 1. Penjelasan berurutan 1. Sebelum nangis kita harus apa ini? Menurut teks ini. Kita harus upset. Upset ya. When we become upset, our brains and bodies overreact and overcome over time. Ketika kita marah, kecewa dan lain sebagainya ya, otak dan tubuh kita overreaksi dan bekerja terlalu keras by producing chemicals and hormones, dengan produksi zat kimia dan hormon. Kurang keras nggak suaranya ya? Kedengaran nggak? Kemudian sequence explanation 2, penjelasan berurutan yang kedua ya. Crying eliminate these extra chemicals that we don't need. Jadi ini sudah menangis gitu ya. Menangis menghilangkan gitu ya. Menghilangkan zat-zat kimia yang nggak kita butuhkan ini. Zat kimia dan hormon disappear from our body. Lenyap dari tubuh kita dalam bentuk air mata ya. As our tears flow, they soothe our sadness. Ketika air mata kita mengalir, air mata ini mengurangi gitu ya, mengurangi kesedihan atau ketertekanan by withdrawing this chemical agent, dengan menarik atau mengeluarkan agent chemical ini. You have to say sorry, right? Can you say sorry? Sorry. Nah gitu dulu. Pertama-tama tuh sorry Amre dulu ya. Oke, baru terus alasannya because hot in the band. Okay, you can have a seat. What is your name? Mustika. Okay, have a seat please. Oke, kita lanjutkan. Jadi chemicals and hormones disappear atau lenyap dari tubuh kita dalam bentuk air mata ya. As our tears flow, they soothe our sadness or distress by withdrawing this extra chemical agent. Ketika air mata kita mengalir, mereka itu jadi mengurangi kesedihan dan ketertekanan ya, dengan menghilangkan extra chemical agent ini. Conclusion, jadi conclusion ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ya. Yang paling harus ada itu adalah sequenced explanation ya. Conclusion, that is why many people feel calmer or more refreshed after crying. Artinya adalah, inilah mengapa banyak orang merasa lebih
tenang gitu ya, atau lebih fresh setelah menangis. Yang dari belakang bisa dengar? Bisa dengar ya? Oke. Because the tears get rid of these hormones that are produced when we are sad, happy, or distressed. Ya, jadi karena air mata itu menghilangkan hormon-hormon yang diproduksi ketika kita sedih, senang, dan tertekan gitu, distress ya. Jadi ini di sini proses bagaimana menangis. Ini prosesnya membicarakan tentang apa istilahnya ya, proses dalam tubuh ya. Ini kan kita nggak ikut di dalamnya, kita hanya sebagai pengamat saja. Beda sama teks prosedur, kalau teks prosedur itu kita bisa ikut ya. Oke, let's go back to kita kembali lagi ke lesson summary. Oke, jadi ini tadi sudah kita bahas generic explanation beserta contoh teks ya. Sekarang kita ke language features. Ini halaman 88 ya. Language features atau ciri-ciri kebahasaan dari teks eksplanasi ya. Yang pertama adanya logical sequence, ada urutan logis. Terus ada time relationship, first, then, following, finally. Jadi mirip-mirip kayak prosedur tapi beda. Kok saya kayak capek ya ngomong ya? Saya tak cari mikrofon ya. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi text explanation itu juga mempunyai time relationship seperti prosedur juga. Jadi ada proses, ada transisi yang bersifat hubungan waktu seperti first, then, following, and finally. Ada cause and effect relationship. Kita sudah belajar konjungsi cause and effect itu dulu ketika kita ada di unit 2 ya. Seperti as a consequence, so, if, therefore, thus, and so on and so forth. Kemudian tense yang dipakai adalah present tense, tapi ini timeless. Jadi tidak terikat waktu, kapanpun dia akan selalu benar. Action verbs dan passive verbs. Jadi ketika ada kalimat yang ada campur tangan manusia, akan digunakan passive verbs. Mirip kayak waktu kita bahas report ya, karena emang agak mirip. Tapi kalau report itu cuma sampai klasifikasi, kalau explanation itu sampai itu proses ya, membicarakan proses atau langkah-langkah. Langkah-langkah ya itu tadi kayak gimana sih biar bisa nangis, atau bagaimana gunung meletus, itu kan ada prosesnya ya. Partisipannya berupa non-human participant, misalnya the sea, the mountains, the computers. General nouns, use of pronouns, conjunctions ya, seperti biasanya. Oke, sekarang kita akan baca ya sekarang kita ke part C. Part C ini adalah teks yang judulnya How does an oil refinery work? Bagaimana cara kerja kilang minyak? Sudah pernah lihat minyak mentah, everyone? Sudah pernah. Warnanya apa? Hitam kan? Minyak mentah hitam masih campur sama lumpur gitu ya. Ya, itu kita kan nggak bisa pakai langsung ya. Kita harus merubahnya dulu ya, menjadi produk-produk minyak ya. Dan itu yang bisa melakukan adalah Pertamina ya kalau in our country. Ya. Oke, baik, coba kita baca dulu. Ini adalah bagaimana cara kerja kilang minyak. Is there any one of you who would like to read text, please? Tadi yang terakhir baca tadi Natasha ya? Ada nggak yang mau jadi volunteer to read the text? Kalau nggak ada ya berarti Natasha, you have to choose your friend. Pilih dari sini ya, dari seberangnya ya. Baju? Siapa? Siapa yang merasa? Siapa? Oke, what's your name? Habibah. Oke. Oh, Labibah. Labibah. Oke, Labibah silakan.
on the trays at different levels. Several points in the top trays, paraffin condenses before the lower down and the other oils become liquid at even lower levels. In this way, the crude oil is separated into the various bacteria, with a drought of ready for flavors is happening. Alright, thank you. Okay, do you understand? Do you understand the text, everyone? Teksnya bisa dipahami? Apa tadi yang diceritakan tadi apa? Cara kerja kilang minyak. How does an oil refinery work? Bagaimana cara kilang minyak bekerja? Ceritakan dulu ya. Jadi sebelum minyak ini, before crude oil can be used, it has to be processed in a refinery and converted into many different products. Sebelum minyak dapat digunakan, dia harus diproses dalam kilang dan dikonversikan menjadi produk-produk yang berbeda. Oil is first distilled. Pertama-tama minyak disuling, which breaks it down into gas, petrol, paraffin, lubricating oil, diesel, and other fuel oils and asphalt. Yang membuatnya terbagi-bagi menjadi gas, bensin, petrol ya, paraffin, minyak pelumas, diesel, solar ya, and other fuel oils and asphalt. This is done by heating the crude oil, which is pumped to the bottom of a tall steel tube called a fractionating tower. Ini dilakukan dengan cara memanaskan crude oil yang dipompa ke dalam tabung raksasa yang disebut fractionating tower. This tower is divided into compartments all the way up. Jadi tower ini dibagi menjadi beberapa ruangan. And the very hot petroleum enters to the bottom of the tower as a vapor. Dan petroleum yang sangat panas masuk ke dasar tabung sebagai uap. Jadi yang masuk ke dalam tabung adalah sudah berupa uap. Berarti manasannya di mana ya? Sebelum masuk tabung atau di dalam tabung memanaskannya? Di dalam. Tapi yang masuk ke tabung sudah jadi uap. Kan tadi minyak mentah. Yang masuk ke tabung sudah jadi uap. Berarti manasannya di mana? Sebelumnya ya berarti ya. Oke, lanjut. Crude oil is made up of a number of different ingredients, and each of these boils and vaporizes at a different temperature. Jadi crude oil dibuat menjadi bahan-bahan yang berbeda dan masing-masing mendidih dan menguap pada suhu yang berbeda. The vapors at the bottom of the tower are the hottest. Uap yang ada di dasar tower adalah yang paling panas. And those at the higher levels are cooler, dan yang lebih di atasnya itu lebih dingin. At the bottom of each compartment in the tower are trays. Di dasar tiap kompartemen dari menara tadi itu ada wadah. Trays itu wadah atau nampan. Ya, sebuah tempat gitu ya. And the different vapors condense or turn into liquid on the trays at different level. Dan kemudian uap yang berbeda itu mengondensasi atau berubah menjadi cairan pada wadah dalam level yang berbeda. Berarti yang terjadi di dalam tower itu justru malah kondensasi ya. Kondensasi itu uap menjadi cair ya, menjadi liquid. Petrol collects in the top trays. Petrol terkumpul di trays paling atas. Paraffin condenses a little lower down. Jadi paraffin itu mengondensasi lebih di bawahnya. And the other oils become liquid at even lower levels. Dan minyak-minyak yang lainnya itu menjadi cairan itu pada level yang lebih rendah lagi. In this way, the crude oil is separated into the various fractions, which are drawn up ready for further refining. Dengan cara ini, crude oil dipisahkan menjadi fractions yang berbeda yang nantinya ditarik lagi untuk pengolahan untuk refining lebih lanjut. Oke, I hope you like the text. Coba kita ke true, false, and not given ya. Number 1, Labiba, you can mention your friend's name from there. Siapa? Jilbab abu-abu. Namanya? Amel. Yes, Amel, please. True. People need to process crude oil before using it. It is true. Oke. Ada kalimatnya dalam teks ya, Amel? Oke, yang mana kalimatnya? Paragraph 1. Can you read the sentence? Bisa dibacakan kalimatnya?
Oke, itu ya. Before crude oil can be used, it has to be processed in a refinery. Okay, number 1 is true. Then let's go to number 2. Amel, you have to ask somebody from there. Depan. Yang mana? Yang pakai kacamata. Your name is? Nisa. Anissa ya? Yes, please. Artinya apa? When oil is distilled, it is heated in a fractionating tower. Artinya? Disuling. Ketika minyak disuling, minyaknya dipanaskan di fractionating tower. Ini true. Katanya tadi yang masuk ke tower sudah jadi uap ya? True atau false? Ini yang kita baca yang mana kalimat ini? Yang kita baca yang mana? Coba Anissa, yang dibaca yang mana kalimatnya dalam teks? Oke, terus sampai terus. Oke, tapi bacanya nggak bisa titik di situ saja ya, harus sama kalimat sesudahnya juga. Kalau bacanya dari situ memanaskannya jadi seakan-akan di tower kan? Padahal kata kalimat sesudahnya, kalimat sesudahnya bilang apa? Ya. Iya. And the very hot petroleum enters to the bottom of the tower as a vapor. Vapor ya, yang masuk berarti benar nggak tadi kalimatnya? Gimana? Enggak. Berarti jawabannya adalah ini adalah false. Karena manaskannya bukan in the fractionating tower ya, manaskannya di sebelum, before entering malahan. Oke, lanjut. Number 3. Anissa, we'll have to choose somebody from there. Oh ya. Cewek baris ketiga pakai baju Tosca. Oh ya, oke ya, silakan. Ini false. All ingredients of crude oil boil and vaporize at the same temperature. Ini adalah false. Artinya apa itu? What is the meaning of this sentence? Sebelum proses pemurnian minyak dipisahkan menjadi beberapa fraksi yang berbeda. Oke. Semua bahan minyak mentah mendidih dan menguap pada suhu yang sama itu seharusnya pada suhu yang berbeda. Oke. Semua ingredients dari crude oil mendidih dan menguap pada suhu yang sama. Ini salah ya, harusnya berbeda. Given apa not given? False apa not given? False. Ada dalam teks ada ya? Ada. Coba di mana tadi kalimatnya di mana? Iya, itu ya. Ini ya. Jadi each of these boils and vaporizes at a different temperature. Jadi masing-masing dari minyak ini mendidih dan menguap pada suhu yang berbeda. Tadi siapa namanya tadi? Aiko. Oke, number 4. Buat siapa nih? Sebelahnya Labiba. Oke, what is your name? Imratul. True. Before refining process, crude oil is separated into different fractions. Ini adalah true. Artinya apa? Arti kalimatnya? Artinya sebelum proses pemurnian minyak mentah
dipanaskan, dipisahkan menjadi beberapa fraksi yang berbeda, different fractions ya. Oke. Begitu artinya kalimat ini ya. Sebelum proses refining, proses apa namanya refining itu? Pemurnian, crude oil dipisahkan menjadi fractions yang berbeda. Oke. Hasilnya jawabannya adalah true. Dari mana nih jawabannya ini? Dari mana jawabannya? Kok bisa true? Tadi siapa sih? Imratul. Kalau kamu jawabannya dapat dari mana Imratul? Imratul. Hello, Imratul. Mana sih Imratul itu? Kok diam saja loh? Dari tadi hari diam aja loh. Paragraf nomor 1. Kalimatnya bisa dibaca? Dibaca kalimatnya? It is done by heating the crude oil, which is pumped to the bottom of a canister to total fractionation power. Hah? Apa tadi? This is done by heating the crude oil which is pumped to the bottom of a tall steel tube called a fractionating tower. Tapi bukan di situ kata jawabannya ini. Bukan di situ. Yang mana coba kalimatnya? Paragraf terakhir bawa sendiri ya. Jadi ini loh. Mulai dari in this way the crude oil is separated into the various fractions ya, which are drawn up ready for further refining. Itu jawabannya ya. Jadi dengan cara ini crude oil dipisah-pisahkan menjadi fractions yang berbeda yang ditarik lagi untuk pemurnian lebih lanjut. Begitu kan ya? Berarti memang sebelum refining itu crude oil dipisahkan menjadi different fractions. Ya di sini ini. Yang atas ini akan nanti masih ada for the refining ya. Jadi habis ini masih mau for the refining dan di sini itu tadi baru disuling sebenarnya nih ya. Tadi yang diomongin di paragraf 1 tadi itu baru penyulingan ya. Bukan belum refining tapi masih penyulingan. Terus yang dihasilkan adalah masih berupa disebut masih bahan-bahan ya. Jadi ini baris ke 6-7. Crude oil is made up of a number of different ingredients. Jadi masih berupa ingredients juga yang dihasilkan nanti. Karena belum jadi, masih mau di refining. Okay, now we can go to number 5. And number 5 will be for siapa Imratul? Yang namanya Fatimah. Please Fatimah. Diesel condenses a little lower strong than asphalt. The answer is not given. The answer, jangan the answer ya. The answer is not given. Not given. Arti kalimat ini apa? Diesel Ya. sedikit lebih rendah dari asphalt. Diesel mengembun sedikit lebih rendah daripada aspal. Ini not given. Coba kita lihat. Ini ketika menyebutkan ini ya, ada gas, petrol, parafin, lubricating oil, diesel, other fuel oil, and asphalt. Ini berurutan atau tidak? Berurutan. Dari atas ke bawah. Berurutan ya. Berarti diesel tadi di bawahnya aspal katanya. Katanya nomor tadi diesel di bawahnya aspal. Benar? Kalau tadi bilangnya diesel di bawahnya aspal. Ini ya, a little lower down. False. Karena harusnya diesel di atasnya. Ini adalah false. Karena yang paling bawah sendiri itu aspal ya. Jadi udah nggak ada di bawahnya aspal, nggak ada. Sudah ngantuk belum?
Belum, oke, good. Lanjut ya. Jadi nomor 5 tadi jawabannya adalah false. Number 6. Fatimah mana Fatimah? Okay, you can mention somebody else's from here. Baju kotak-kotak namanya? Hansa. Hansa apa? Oke. Hansa L, please. The photos at the bottom of the tower are the coolest. False. False. The vapor at the bottom of the tower are the coolest. Ini adalah false. Yang benar, yang betul apa? The vapors at the bottom of the tower are the hottest. Iya, yang betul tuh are the hottest. Ada dalam teks ya. Jadi ini jawabannya adalah false. Number 7. Buat siapa Hansa? Yang pakai garis-garis biru ya? Oke. What is your name? Anissa. Aisyah. Aisyah, please. False. Artinya apa kalimat ini? Coba diartikan dulu. Ada. At least apa at least? Ini ada kata at least. At least artinya adalah setidaknya. Setidaknya itu paling sedikit ya. Paling sedikit ada 7 trace dalam fractionating power. True, false, atau even? False. Berarti yang benar berapa? 6. Terus saya ngantuk banget ya. At least, ada at least 7 trace. Coba, ada paling tidak 7. Setidaknya ada 7 trace dalam fractionating tower. Benar apa enggak sih? Coba dihitung. Gas, petrol, paraffin, lubricating oil, diesel, other fuel oilsnya. Ini lihat, other fuel oilsnya jamak loh ya. And asphalt. Paling sedikit ada 7. Benar apa enggak? Benar, berarti benar. Ya ampun, ngantuk sekali. Ini ngantuk kenapa ya? Ngantuk ya? Kayaknya deh, A155 tuh nggak ngantuk loh saya harusnya. Jam rawan. Jam 1 sampai jam. Mungkin pagi terlalu menguras tenaga dan jadinya pas capek-capeknya siang. Oh iya, betul. Jadi habis makan siang terus ngantuk ya. Tapi kayaknya di sini tuh ada yang bikin nggak ngantuk tuh kayak kadang-kadang ya. Iya, ini orangnya nggak ada jadi ngantuk saya. Oke, kita lanjut ke grammar sekarang. Siapa yang siap menjelaskan nomor 1? Number 1. Aisyah mana Aisyah ya? Coba Aisyah, please you can choose somebody from here. Kerudung abu-abu. Namanya? Nah ini. Ini kan? Namanya? Palupi. Palupi. Hello. Nah ini udah mau selesai. Oh gitu. Ya, oh ya. Oke ya, itu oke, please have a seat. Boleh duduk tapi ya gimana ya, tinggal kurang berapa menit ya ini ya. 20 menit. Ya udah boleh duduk ya. Boleh duduk ya, oke. Palupi, mau menjelaskan di sini apa di situ? Oke, pakai mic. Kenapa? Malu sama siapa? Sama teman-teman? Nggak boleh nih? Nggak apa-apa, sana nggak apa-apa. Harusnya itu konsis. Harusnya apa? Apa Palupi harusnya?
Consisting salah, harusnya jadi Konsi. konsi. Ya, konsis. Konsis. Ya. Susahnya nulis pakai ini. Ini pakai kertas ya? Pakai S enggak? Ya. Pakai S. Kenapa pakai S? Jadi konsisten ini salah. Yes, ini salah. Yes. Harusnya jawabannya konsis pakai S. Kenapa harus pakai S? Kenapa harus pakai S? Oke, ini kalau ini konsis ini kata apa? Kata kerja benda? Kata kerja. Kalau kata kerja pakai S itu pakai S atau enggak pakai S sebuah kata kerja itu tergantung apanya? Tergantung subjeknya. Nah, ini subjeknya apa ini subjeknya? A battery. Jamak tunggal? Tunggal. Terus kalau subjek tunggal, kalau subjek tunggal atau he, she, it, kata kerjanya tambah S. Iya? Iya apa enggak? Iya ya. Number 2. Buat siapa Pak Lupi? Kamu berdiri, kasihkan mic-nya ke temanmu. Stand up and give the microphone to your friend. Gak boleh nolak dong. Oke, namanya siapa? Mustika. Mustika. Mustika, please. Forget of basic forget her. Salah. Yang salah? Transform. Transform. Hah? Yang salah transform. Harusnya transform. Harusnya transform. Oke, kenapa kok harusnya transform? Karena subjeknya singular. Karena subjeknya singular. Kenapa kamu kenapa milih transform? Kenapa nggak dipasifkan aja? Is transform. Menurutmu gimana? Jadi tambahin is di sini. Menurutmu gimana? Transform atau is transformed? Yang betul yang mana? Hah? Transform. Transform. Kenapa kok begitu? Bedanya apa? Transform. Pakai S nggak? Misalnya kamu pakai transform gitu pakai S nggak? Enggak. Oh ya harusnya pakai S kalau transform lah kan subjeknya portion kan? Kalau transform aja harusnya pakai S. Atau is transformed. Pilih mana? Transform pakai S. Kenapa? Why? Karena Karena subjeknya tunggal. Karena apa? Karena subjeknya tunggal. Karena subjeknya tunggal. Lah is transform juga bisa untuk subjek tunggal toh? Kenapa nggak itu aja? Is transform itu kan juga bisa untuk subjek tunggal. Transform. Bedanya apa sih transform sama is transform itu bedanya apa? Temanmu jatuh. Ayo, siapa yang tahu bedanya transform sama is transform? Bedanya apa? Ya Allah, tolong bedanya apa? Transform kan verb 1 plus S kan? Verb S kan? Kalau is transform itu adalah to be plus verb berapa? 3 apa 2? Hah? Hah? Aduh ya Allah, saya kok makin pusing rasanya ya. Oh my god. Ini pusing apa ngantuk ya saya tuh ya? Sebentar ya, pakai jurus dulu. Siapa yang tahu bedanya transform sama is transformed?
Siapa yang tahu? Please. Adakah yang tahu? Kalau transforms itu berapa? 1 plus S. Artinya aktif apa pasif? Aktif. Kalau is transformed, apa itu? To be verb 3. Artinya aktif apa pasif? Pasif ya. Nah kalau menurut saya ini harusnya pasif ya. Pasif ini harusnya. Jadi 1 porsi energi kimia ditransformasikan menjadi panas dan 1 porsi yang lainnya menjadi arus listrik. Itu kalau menurut saya pasif karena ini ada campur tangan manusianya. Okay, number 3. Mustika, now you can get up and walk to your friends. Nggak boleh nolak ya. Siapa itu? Siapa tadi yang dapat namanya? Nida. Oke, Nida, please number 3. Jawabannya? C, because of. Ya, because of ini salah memang. Harusnya diapain? Diganti jadi because saja. Oke, jadi of-nya hilang ya. Ya, betul sekali. Kenapa? Karena itu di klausa. Klausanya yang mana? Yang dari reference. They replenish itu klausa. Oke, they-nya namanya apa? Subjek. They-nya subjek, betul. Replenish. Replenish adalah subjek sama apa? Klausa itu subjek sama verb. Klausa itu subjek sama verb ya. Oke. Lanjut. Oh ya, saya mau tanya, kalau because of penggunaan because of itu gimana ya? Because of digunakan bersama noun, noun phrase atau verb ing gerund. Okay, number 4. Nida, you can stand up and give the microphone to your friend. Okay, what's your name? Siapa? Husna. Okay, Husna. Please. Dibaca dulu lah. Yang salah adalah ya pakai mikrofon dong. Yang salah apa? Ju itu salah. Harusnya jadi apa? Apa saya nggak dengar? Harusnya jadi because. Oke. Ini salah jadi because. Kenapa kok begitu? Karena